Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, keadaan sehat semuanya, semangat semuanya pada pagi hari ini. Anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan mengawali pelajaran kita dengan berdoa. Mari anak-anak kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga pada pagi hari ini kita mulai dengan doa, kita diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan banyak berpengaruh pada kehidupan kita. Pelajaran kita yang pertama yaitu mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Anak-anak, mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya itu banyak sekali caranya. Di antaranya adalah sujud, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang berkaitan dengan sujud. Sujud yang kita kenal adalah ada 3 sujud. Tapi sebelum kita menguraikan sujud yang ketiga, kita perlu tahu dulu sujud itu apa. Sujud adalah merupakan gambaran penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah. Manusia hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kepada sama manusia, kita hanya diperintahkan untuk saling menghormati, tidak sampai pada taraf mendewakan. Terus selanjutnya anak, dengan bersujud menandakan bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah dan sebagai hamba yang tahu diri. Manusia makhluk yang lemah, makhluk yang hina, sudah sepantasnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Ya, ini anak-anak untuk macam-macam sujud. Yang pertama adalah sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Dari 3 sujud ini punya pengertian sendiri-sendiri. Berbedanya hanya ketika pelaksanaannya saja. Yang pertama anak-anak, sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah dan ketika seseorang terhindar dari bahaya. 2 poin yang menjadi landasan kita melakukan syukur. Yang pertama adalah nikmat dari Allah, yang kedua adalah terhindar dari bahaya. Nikmat dari Allah itu diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, sujud syukur, 2 hal yang menjadi poin utama melakukan sujud syukur: ketika mendapat nikmat dari Allah, ketika terhindar dari mara bahaya. Semuanya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anak, cara melakukan sujud syukur itu ada 5 cara. Yang pertama adalah berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, berniat sujud syukur. Yang ketiga, mengucapkan takbir. Yang keempat adalah sujud 1 kali dan membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Yang kelima adalah salam. Selanjutnya anak-anak, sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena adanya keraguan dalam gerakan-gerakan sholat, dan hukum sujud sahwi adalah sunnah. Sahwi kalau kita lihat arti secara bahasa adalah lupa. Tidak sengaja lupa, tapi tidak sengaja dia lupa. Akhirnya dari kelupaan itu ditambah dengan sujud sahwi. Perbedaan sujud sahwi dan ketidaksengajaan: sujud sahwi disyariatkan dengan tujuan untuk menambal kekurangan dan kelebihan dalam sholat tanpa harus mengulanginya. Untuk itulah sujud sahwi erat kaitannya dengan unsur lupa dan tidak disengaja. Jadi ada 1 unsur lupa, yang kedua tidak disengaja. Sebelum mengucapkan salam, bagaimana cara sujud sahwi? Anak-anak, sujud sahwi dilakukan sebelum mengucapkan salam di tasyahud akhir. Lakukan sujud dan membaca subhana la yanamu wala yashu. Yang kedua adalah duduk di antara 2 sujud. Yang ketiga, sujud kembali dan baca doa di atas dan diakhiri dengan salam. Yang selanjutnya anak-anak, kita bahas sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan apabila
umat muslim mendengar atau melafalkan ayat-ayat sajdah, ayat-ayat yang mengandung sujud. Jadi di dalam Al-Quran itu ada yang namanya ayat-ayat sajdah. Siapapun yang mendengarnya, siapapun yang bacanya disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Contoh ayat-ayat sajdah di sini: satu, surat Al-Alaq ayat 19. Yang kedua, surat An-Nahl ayat 50. Yang ketiga, surat Al-A'raf ayat 206. Yang keempat, surat Maryam ayat 58. Yang kelima, surat Al-Hajj ayat 77 dan lain sebagainya. Anak-anak bisa melihat dalam Quran banyak sekali ayat-ayat sajdah yang disitu disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Anak-anak, kapan melakukan sujud tilawah? Ini dijelaskan begitu selesai baca atau mendengar ayat sajdah, langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah. Jadi di sini patokan atau yang perlu digarisbawahi oleh anak-anak adalah mendengar ayat sajdah atau membaca ayat sajdah, maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Adapun selanjutnya anak-anak, cara melakukan sujud tilawah urutannya: satu, membaca takbir; kedua, bersujud dan membaca doanya, yaitu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu doanya sujud tilawah. Kemudian yang ketiga adalah setelah itu duduk dan salam. Perlu diingat anak-anak, sujud yang ada 3 di depan, semua sujud wajib dilakukan dalam keadaan suci. Sekali lagi perlu diingat, semuanya sujud wajib dilakukan dalam keadaan suci dan menutup aurat seperti syarat dalam melakukan sholat. Tidak boleh auratnya terbuka terus melakukan sujud. Dalam keadaan batal melakukan sujud, dalam keadaan haid melakukan sujud, tidak boleh. Sekian anak-anak, semoga pertemuan kita bermanfaat, membawa manfaat barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, semoga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Amin.